kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Presiden menyatakan setuju rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh untuk disahkan menjadi undang-undang. Pemirsa, rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umroh telah resmi disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI beberapa waktu lalu. Proses panjang dilalui oleh Komisi 8 DPR RI dalam pembahasan bersama dengan mitra kerja, diantaranya wakil pemerintah, sejumlah elemen masyarakat, serta stakeholder lainnya. Apa saja tantangan yang dihadapi DPR RI dalam pembahasan RUU ini? Simak lengkapnya dalam Rumah Parlemen. Berdasarkan keputusan rapat paripurna yang digelar pada 26 Juli 2025, revisi Undang-Undang Haji dan Umroh yang merupakan inisiatif DPR RI tersebut ditetapkan untuk segera dibahas dan masuk ke dalam RUU prioritas. Sejumlah pakar telah diundang DPR RI untuk memberikan masukan terkait substansi RUU ini. Tim jurnalis Rumah Parlemen mewawancarai anggota DPR RI tentang urgensi pembahasan revisi Undang-Undang Haji dan Umroh. Jumlah jamaah Indonesia kan sangat kotanya kan sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Nah, saya kira ini yang menurut saya yang harus kita sejak awal itu dibicarakan. Terhadap otoritas Indonesia dengan Arab Saudi berkaitan dengan kota, misalkan tahun depan berapa sih kota kita? Baru diturunkan kepada layanan-layanannya, bisnis to bisnis. Tadi akomodasi, kemudian penginapan, konsumsi, semua itu dari keseluruhan item-item yang berkaitan dengan layanan itu harus bisa dirumuskan. Karena kita kan mengurus manusia, bukan hanya sekedar ya pokoknya berangkatlah, nanti terserahlah sampai di sana bagaimana. Selanjutnya masalah petugas haji. Tugas haji memang kita kemarin yang siap, yang sering kemarin dipelintir adalah masalah petugas haji daerah. Memang kemarin kita batasi. Jadi memang awalnya itu kan ada tiga elemen lah, dan jumlahnya orang tidak kita batasi. Jadi itu malah mengurangi dari jumlah kuota haji jamaah. Jadi kemarin kita sudah tetapkan bahwa jumlahnya per kloter cuma 2. Nah, 2 itu nanti petugas haji dan pelayanan umum. Pemerintah menyambut baik usulan DPR RI untuk mempercepat pembahasan rancangan Undang-Undang Haji dan Umroh agar dapat disahkan. Dalam kesempatan yang berbeda, tim jurnalis Rumah Parlemen mewawancarai Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Umroh tentang urgensi RUU Haji dan Umroh. Berkaitan dengan dinamisnya perkembangan kebijakan pemerintah Arab Saudi tentang perhajian. Sehingga tentu DPR berpikiran bahwa undang-undang harus disesuaikan untuk mengantisipasi berbagai kebijakan-kebijakan baru yang dinamis dari pemerintah Arab Saudi. Tahun ini kami dan pemerintahan Saudi juga sudah menyadari bahwa persiapan lebih dini itu akan lebih memungkinkan untuk kesempurnaan pelaksanaannya. Karena itu kemarin kita sudah mulai membayar masyair, tenda dan paket Arafah Mina. Itu. Kemudian nanti akan diikuti kegiatan lain yang jauh lebih awal. Berbeda dengan tahun kemarin yang mepet harinya. Sehingga insya Allah dengan jarak yang cukup panjang kita akan bisa memberikan persiapan yang akan lebih baik. Pemerintah melalui Kementerian Hukum Republik Indonesia telah menyusun dan menyeleksi daftar inventaris masalah hasil dari masukan berbagai kalangan tentang substansi revisi Undang-Undang Haji dan Umroh tahun 2025. Sejumlah poin penting tentang apa saja dalam substansi RUU ini pembahasannya dilakukan dengan para pakar dan stakeholder berhasil disepakati antara pemerintah dan DPR RI.
Pelaksanaan ibadah haji dan umroh merupakan hak warga negara Indonesia yang beragama Islam untuk beribadah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh merupakan rangkaian ibadah keagamaan yang menjadi tanggung jawab negara dan dijamin pelaksanaannya sesuai dengan amanat pasal 28I ayat 4 dan pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tanggung jawab negara untuk pemenuhan hak menunaikan ibadah haji dan umroh sebagai hak asasi manusia diwujudkan dengan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi warga negara Indonesia yang menunaikan ibadah haji dan umroh agar dapat dilaksanakan secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Setelah rapat panja di tingkat komisi disepakati seluruh fraksi, akhirnya dilanjutkan ke tingkat paripurna. Dalam laporannya, Ketua Panja RUU Haji dan Umroh sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang membacakan sejumlah catatan proses pembahasan substansi yang dilakukan secara simultan melibatkan berbagai pihak. Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh diajukan usul inisiatif Komisi 8 DPR RI sebagai respon dari berbagai kebutuhan antara lain A. Peningkatan pelayanan bagi jemaah haji baik di sektor akomodasi, konsumsi, transportasi, pelayanan kesehatan di tanah air maupun di Mekah. Juga pelayanan di Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina. B. Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi maupun perubahan kebijakan di Arab Saudi. C. Memenuhi kebutuhan hukum setelah Presiden Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk membentuk satu badan penyelenggara di bidang haji dan umroh. Nah, secara substansi semua perdebatan di Panja yang juga merupakan dari kita mendengarkan masukan-masukan dari stakeholder ya, dari proses pembahasan, penyusunan dengan manding participation ya, sudah kita rumuskan di dalam undang-undang ini. Sehingga hal-hal krusial yang berkaitan dengan kelembagaan sudah kita tuntaskan. Ke depan haji dan umroh ini akan ditangani oleh kementerian. Itu untuk memastikan bahwa dinamika haji sesuai dengan kebutuhan dari Arab Saudi agar pemerintah Indonesia benar-benar punya otoritas dalam melaksanakan haji, termasuk juga bukan hanya soal teknis, tapi memastikan pelindungan dari jemaah haji Indonesia. Karena kalau menteri yang menangani, saya kira memastikan pelindungan warga negara Indonesia yang muslim yang melaksanakan ibadah haji bisa sepenuhnya memberikan kepastian agar kita melindungi jamaah haji. Kita insya Allah yakin karena memang kemarin bagaimanapun kita ini kan memberangkatkan 220.000 dan selalu berbagai macam masalah kan selama ini. Nah, minimal kita untuk meminimalkan, kita nggak bisa mungkin 100% bisa menyelesaikan karena apa? Karena kita urusannya di luar negeri. Urusan itu kan di Arab. Jadi kalau Arabnya itu kan juga di pemerintahan Arab kita tahu dia berubah-ubah setiap saat dan kadang-kadang indah injury time. Nah, dengan adanya kementerian kita harapkan lebih fokus untuk mengurusi ini. Nah, dan juga Pak Presiden kemarin juga menyatakan bahwa ada beberapa hal seperti kita masih targetkan pengurangan BB-nya juga, terus pelayanan di sana mau kampung haji dan lain-lain. Itu yang memang harus lebih fokus untuk suatu kementerian untuk mengurusi itu. Ke depan kalau visi Arab Saudi itu 2030 itu jumlah jemaah kita itu hampir 600.000. Nah, tapi kalau ke 600.000 jamaah kalau tidak ditangani oleh otoritas yang
bisa langsung berkomunikasi dengan kerajaan, kan tempo hari menimbulkan masalah ya, itu akan lebih efektif. Nah, sehingga ke depan itu yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kuota haji untuk reguler tetap 92%, untuk kuota haji khusus tetap 8%. Apabila ada tambahan kota yang diberikan oleh Arab Saudi, itu akan dibahas tersendiri dengan DPR. Jadi tidak seperti kemarin ya yang menimbulkan hal-hal yang kita bisa tahu lah dari perkembangan pemberitaan, itu tidak akan terjadi lagi. Tetap harus dibahas dengan DPR sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan yang akan diterima oleh jamaah haji. Jadi jangan sampai katakanlah quote and quote ada permainan-permainan yang menimbulkan masalah. Saya harapkan jamaah haji yang tahun depan tentu pertama menyiapkan pelunasan. Yang kedua, siapkan fisik. Haji lebih banyak diperlukan fisik yang sehat, yang kuat. Yang kedua, tentu kalau tahu memang ada kendala-kendala kesehatan, mohon segera dibereskan sekarang. Karena kita tidak ingin kita mendapatkan komplain dari banyak pihak karena kita memberangkatkan jamaah haji yang relatif kurang memenuhi syarat kesehatan. Perkenankan kami menyampaikan beberapa hal yang telah disepakati dalam pembahasan RUU ini, antara lain: 1. Penguatan kelembagaan dari Badan Penyelenggara Haji menjadi kementerian yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan haji dan umroh sebagai penyelenggara dan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kedua, mewujudkan ekosistem haji dan umroh melalui pembentukan satuan kerja dan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dan kerjasama dengan pihak terkait. Ketiga, pengaturan kuota haji untuk petugas haji yang terpisah dari kuota haji Indonesia. 4. Penambahan kuota haji tambahan. Kelima, pengaturan pemanfaatan sisa kuota. Keenam, pengaturan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji khusus yang mendapatkan visa haji non-kuota. Ketujuh, pengaturan tanggung jawab pembinaan ibadah haji dan kesehatan terhadap jemaah haji. 8. Mekanisme peralihan pasca perubahan Badan Penyelenggara Ibadah Haji menjadi kementerian. Dan yang terakhir, penggunaan sistem informasi kementerian dalam penyelenggaraan haji dan umroh. Dengan disahkannya Undang-Undang Haji dan Umroh tahun 2025, Badan Penyelenggaraan Haji dan Umroh atau BPH resmi berubah menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Diharapkan dengan adanya landasan hukum ini, penyelenggaraan dan pelayanan ibadah haji dan umroh bisa lebih maksimal di tahun-tahun mendatang dan manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh jemaah. Saya Gadis Bianca, kita berjumpa lagi di Rumah Parlemen berikutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.